Moskow, 2018. Setelah hampir 2 dekade berkuasa, ia kembali berdiri di sini. Di jantung kekaisaran yang ia bangkitkan dari kehancuran, Vladimir Putin. Nama yang kini bergema dari Washington hingga Beijing. Tapi di balik tatapan mata dingin itu, tersimpan kisah seorang pria yang dibentuk oleh lorong-lorong gelap Leningrad, sekolah mata-mata KGB, dan pengkhianatan paling pahit dalam sejarah Rusia. Ini adalah rahasia tentang bagaimana sebuah tangan besi dibangun dari puing-puing kekaisaran yang runtuh. Sebelum Kremlin, sebelum KGB, ada Leningrad, sebuah apartemen komunal K yang padat, tempat ia berbagi hidup dengan orang asing. Di sana, di antara dinding-dinding usang itu, seorang anak bernama Vladimir Vladimirovich Putin belajar tentang hierarki, kelangsungan hidup, dan harga diri. Ia menemukan bahwa dalam pertarungan, terkadang yang lemah pun bisa menjadi buas jika tersudut. Sebuah pelajaran yang takkan pernah ia lupakan. Ia tidak bermimpi menjadi pemimpin. Ia bermimpi menjadi mata-mata. Sejak usia muda, ia terobsesi dengan cerita agen rahasia. KGB adalah puncaknya. Di sana, di balik tembok-tembok rahasia, ia diasah menjadi pribadi yang tenang, analitis, dan yang paling penting, tidak terlihat. Ia belajar mengumpulkan informasi, memahami titik lemah musuh, dan menunggu waktu yang tepat. Sebuah persiapan untuk panggung yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pada tahun 1985, Putin ditempatkan di Dresden, Jerman Timur. Tugas utamanya adalah mengumpulkan informasi intelijen tentang negara-negara barat, membangun jaringan sumber informasi, dan memantau perkembangan politik Eropa Timur. November 1989, Dresden membara. Massa yang baru saja meruntuhkan tembok Berlin kini berdiri di depan gerbang kantor KGB. Mereka menginginkan kepala para agen Soviet. Vladimir Putin mengangkat telepon, menghubungi komandan militer Soviet di Jerman Timur untuk meminta perlindungan tank. Namun, jawaban yang ia terima adalah sebuah belati yang menusuk harga dirinya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa perintah dari Moskow, dan Moskow saat ini sedang diam. Malam itu, Putin tidak hanya membakar kertas, ia membakar seluruh hidup yang ia bangun selama di intelijen. Ia menyadari bahwa negara raksasa yang ia puja, Uni Soviet, telah lumpuh. Kelumpuhan itu berasal dari pusat dari Moskow yang tidak berdaya. Di depan tungku api yang rusak karena terlalu panas, lahir sebuah tekad, jika suatu saat ia berkuasa, ia tidak akan pernah membiarkan negaranya menjadi lemah lagi. Vladimir Putin kembali ke tanah airnya tidak sebagai pahlawan, melainkan sebagai sisa-sisa sejarah yang tak diinginkan. Uni Soviet telah bubar. Pekerjaan yang ia cintai hilang. Untuk menyambung hidup, sang mayor KGB harus menelan harga dirinya dalam-dalam. Ia mulai menarik taksi gelap di malam hari, mengantar penumpang demi beberapa keping rubel untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Namun, insting seorang agen tidak pernah benar-benar mati. Di tengah keruntuhan Rusia, Putin melihat peluang. Ia bergabung dengan pemerintahan kota Saint Petersburg sebagai ajudan. Ia belajar bagaimana politik bekerja di era baru yang liar. Ia belajar bagaimana menjinakkan pengusaha dan preman. Dia adalah bayangan di samping penguasa,
menunggu waktu yang tepat untuk melangkah ke pusat panggung. Dunia mengenal Moskow pada tahun 90-an sebagai kota yang sedang dijual. Para miliarder baru oligarki membeli aset negara dengan harga sampah, sementara Presiden Boris Yeltsin tenggelam dalam alkohol dan penyakit. Di tengah kekacauan ini, Putin tiba. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah staf administrasi tingkat rendah. Namun, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain di Moskow. Loyalitas tanpa syarat. Lingkaran dalam Yeltsin sedang ketakutan. Jika Yeltsin jatuh, mereka semua akan masuk penjara. Mereka butuh tukang bersih-bersih. Putin membuktikan dirinya saat jaket penuntut umum mencoba menyelidiki skandal keluarga presiden. Sebuah video skandal muncul secara misterius yang menghancurkan reputasi jaket tersebut. Putin telah menunjukkan gunanya. Ia tahu cara menghancurkan musuh tanpa melepaskan satu peluru pun. Yeltsin terkesan, ia merasa telah menemukan pelindungnya. Agustus tahun 1999, Putin ditunjuk menjadi Perdana Menteri, namun rakyat Rusia tidak mengenalnya. Sampai akhirnya, teror melanda. Apartemen-apartemen di Rusia diledakkan oleh teroris. Ketakutan menyelimuti bangsa. Disinilah Putin yang asli lahir. Ia tidak berbicara dengan bahasa diplomasi. Ia berkata, "Kami akan memburu mereka. Jika di bandara, maka di bandara. Jika di toilet, kami tidak akan menyisakan mereka di toilet." Dalam semalam, popularitasnya melonjak. Rakyat yang ketakutan mendambakan seorang pelindung. Dan manusia baja itu telah datang. 31 Desember tahun 1999, saat dunia menanti milenium baru, sejarah Rusia berganti babak. Yeltsin menyerahkan kunci kekaisaran nuklirnya kepada seorang mantan agen yang 3 tahun lalu hanya seorang sopir taksi gelap. Yeltsin berkata, "Jaga Rusia." Putin tidak menjawab dengan janji manis. Ia hanya diam. Para oligarki yang membantunya naik berpikir mereka bisa mengendalikannya. Mereka mengira dia adalah boneka. Mereka tidak sadar. Mereka baru saja memberikan kunci penjara kepada sipirnya sendiri. Mei tahun 2000, upacara pelantikannya menyerupai penobatan seorang tar. Tidak ada sorak-sorai yang riuh, hanya kesunyian yang mencekam. Saat ia berjalan melewati pintu emas itu, dunia melihat sosok orang abu-abu yang telah berubah. Mantan agen yang pernah membakar dokumen di Dresden itu kini berdiri di tempat yang sama di mana Peter yang agung pernah memerintah. Ia tidak lagi mengejar tikus di lorong gelap. Kini, dialah sang pemangsa. Sumpahnya sederhana, tapi tujuannya mutlak, memulihkan kejayaan. Para penonton di ruangan itu mengira mereka sedang menyaksikan awal dari demokrasi baru. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menyaksikan bangkitnya sebuah otokrasi yang akan bertahan selama puluhan tahun ke depan. Para miliarder yang menaruh Putin di Kremlin mengira mereka telah membeli seorang pelayan. Namun, dalam pertemuan pertama mereka, Putin memberikan satu peringatan. "Kalian boleh tetap kaya, tapi jangan pernah menyentuh politik saya." Mikhail Khodorkovsky, orang terkaya di Rusia, mencoba menantangnya. Hasilnya, ia ditangkap di atas pesawatnya sendiri dan dijebloskan ke penjara di Siberia. Pesan Putin jelas, hanya ada satu penguasa di Rusia, dan itu bukan uang. Selama bertahun-tahun, Barat mengira Putin adalah mitra yang bisa diatur. Namun, pada tahun 2007 di Munich, dunia tersentak. Putin berdiri di depan para pemimpin Barat dan secara terang-terangan mengkritik dominasi Amerika Serikat. Ia tidak lagi ingin menjadi murid Barat.
Ia ingin Rusia kembali menjadi lawan yang setara. Sang mata-mata kini telah menjadi pemain catur global. Dan ia baru saja memindahkan pion pertamanya. Ia mulai menarik garis merah di peta. Baginya, kejatuhan Uni Soviet adalah bencana geopolitik terbesar abad ke-20. Dan ia bersumpah untuk memperbaikinya. Georgia adalah peringatan pertama. Siapapun yang mencoba membawa NATO ke perbatasan Rusia akan berhadapan dengan mesin perang Kremlin. Dunia mulai menyadari bahwa pria yang dulunya membakar dokumen di Dresden kini siap membakar tatanan dunia demi kejayaan Rusia. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Dua dekade berkuasa telah mengubah sang agen rahasia menjadi sosok yang terisolasi. Di balik tembok Kremlin yang tebal, Putin tidak lagi mendengarkan saran. Ia mulai mendengarkan bisikan sejarah. Baginya, Ukraina bukan sekadar negara tetangga, tapi bagian dari jiwa Rusia yang hilang. Februari tahun 2022, ia mengambil pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Sebuah langkah yang akan mengunci takdirnya sebagai pemulih kekaisaran atau penghancurnya. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Dunia lama yang ia kenal telah mati. Rusia dikunci dari sistem global. Namun, bagi pria yang pernah menyetir taksi untuk bertahan hidup, sanksi bukanlah akhir. Ia justru menggunakan tekanan barat untuk membakar semangat nasionalisme rakyatnya. Ia tidak lagi peduli pada opini dunia. Baginya, hanya ada satu hakim yang ia takuti. Sejarah. Apakah ia seorang penyelamat yang membangkitkan Rusia dari abu, atau seorang diktator yang menjerumuskan bangsanya ke dalam isolasi abadi? Jawabannya mungkin tidak akan kita temukan di berita hari ini. Sejarah tidak ditulis oleh mereka yang menang dalam argumen, tapi oleh mereka yang mampu bertahan paling lama. Vladimir Putin, sang manusia baja modern, telah membuat taruhannya dan dunia hanya bisa menunggu akhir dari langkah catur terakhirnya. 25 tahun telah berlalu. Anak kecil yang dulu mengejar tikus di lorong Leningrad kini telah menulis ulang sejarah dunianya sendiri. Vladimir Putin tidak pernah meminta dunia untuk mencintainya. Ia hanya memastikan bahwa dunia tidak bisa mengabaikannya. Ia membangun kembali Rusia dari puing-puing, namun ia juga membangun tembok raksasa antara negaranya dan sisa dunia. Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai seorang pemimpin
dari seberapa lama ia berkuasa, melainkan dari apa yang ia tinggalkan saat tangannya tak lagi mampu menggenggam. Apakah tangan besi ini adalah penyelamat yang menjaga Rusia tetap berdiri? Ataukah ia adalah rantai yang mengikat bangsanya pada masa lalu? Jawabannya mungkin baru akan terungkap saat Moskow kembali diam. Itulah kisah Vladimir Putin. Menurut kalian, apakah sejarah akan mengenangnya sebagai pahlawan atau antagonis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe untuk biografi tokoh besar lainnya. Saya Jejak Layar Perak, terima kasih telah menonton.